Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Kamis 8 Januari 2025 hadir menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar aktivitas dari Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran kabinetnya. Selama 30 menit ke depan, saya Fahada Indi akan menemani Anda dan pemirsa, inilah dia Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke kabar yang pertama. Ada momen menarik saat kunjungan dari pendiri Microsoft yakni Bill Gates ke Istana Negara. Kucing milik Prabowo Subianto yakni Bobby Kertanegara mendapatkan hadiah berupa boneka orca dari Bill Gates. Momen menarik terjadi saat kunjungan filantropis Bill Gates ke Istana Negara Rabu kemarin. Momen ini terjadi setelah Bill Gates usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di istana. Kucing milik Presiden Prabowo yang bernama Bobby Kertanegara mendapatkan hadiah berupa boneka paus atau orca dari pendiri Microsoft Bill Gates. Sebelumnya Prabowo memperkenalkan Bobby, kucing miliknya, kepada Bill Gates. Bill Gates pun menyapa Bobby dan sambil berseloroh menyerahkan boneka orca dan mengatakan bahwa Bobby Kertanegara saat ini terkenal. You're famous. Rabu kemarin, filantropi dunia Bill Gates berkunjung ke Indonesia dan disambut langsung Presiden Prabowo Subianto ketika sampai di Istana Merdeka, Jakarta. Kehadiran Bill Gates merupakan bagian dari rangkaian dialog strategis mengenai kolaborasi global seperti isu kesehatan, nutrisi, dan infrastruktur digital publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat kerjasama antara Indonesia dan komunitas global dalam menanggapi tantangan pembangunan masa depan. Bill Gates siap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, khususnya dalam isu strategis di bidang kesehatan, seperti menekan angka penyakit TBC, malnutrisi, atau meningkatkan gizi masyarakat, hingga menekan angka kematian pada anak-anak karena sejumlah penyakit. Usai pertemuan di istana, Presiden Prabowo dan Bill Gates meninjau secara langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di salah satu sekolah dasar di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Teddy Suendi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ditreskrimum Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi dalam pendalaman kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh Presiden ke-7 RI yakni Joko Widodo. Ketiga saksi yang hadir ialah Rustam Effendi, Damai Harilubis, dan Kurniatri Royani. Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu pagi, para saksi langsung melaksanakan proses pemeriksaan. Hal ini pun dikonfirmasi oleh juru bicara tim pembela ulama aktivis atau TPUA, yakni Rahmat Imran, di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Rahmat membenarkan bahwa Ketua Umum TPUA Rizal Fadilah turut diundang oleh penyidik Polda dalam pendalaman berkas laporan ijazah palsu Jokowi. Barreskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim penyidik dari Barreskrim yang dipimpin oleh Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Polri melakukan penyelidikan tambahan terkait dengan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut Brigjen Pol Juhandani, penyidikan kasus ini masih berlangsung. Penyidik pun datang ke Solo untuk mengumpulkan data pembanding terkait dengan dokumen ijazah dari teman-teman sekolah Jokowi. Sebelum di Solo, pemirsa, tim penyidik juga ke Yogyakarta dengan upaya yang sama, yakni mencari pembanding dokumen teman kuliah Jokowi di UGM. Brigjen Pol Juhandani mengaku saat ini penyelidikan sudah 90%. Tinggal 10% yaitu hasil uji lapor dari data dan dokumen yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Sementara terkait saksi, penyidik sudah memintai keterangan sekitar 31 orang saksi.
Nanti kita kasih. Dulu saya di Polda Jatim. Oke. Lalu seperti apa hasil penyelidikan dari tim Mabes Polri terhadap ijazah Joko Widodo? Kita akan langsung tanyakan pemirsa kepada jurnalis TV One, yakni Goldi Gumilang yang ada di Polresta Surakarta. Goldi, bagaimana hasil penyelidikan polisi terhadap ijazah Joko Widodo? Baik, selamat sore Fadaidi dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Mapolresta Kota Solo, di mana pada siang hari tadi Bareskrim Mabes Polri ini tengah memeriksa sejumlah sampel ijazah milik sejumlah rekan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai bagian dari penyelidikan dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kemudian pada hari ini pemirsa, Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Juhandani Raharjopuro mengungkapkan bahwa penyelidikan atas pengaduan masyarakat ini atau DUMAS berlangsung sekitar 1 bulan dan fokus utamanya adalah di wilayah Yogyakarta dan juga Solo. Selain itu sebagai langkah penyelidikan Fadaidi dan juga pemirsa, Bareskrim Polri mengambil sampel ijazah dari 7 rekan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni merupakan rekan Jokowi semasa ia menempuh pendidikan di SMA 6 Solo dan juga di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tujuan pengambilan sampel dari ijazah rekan-rekan Jokowi ini untuk keperluan uji forensik di laboratorium forensik pemirsa yang diharapkan dapat mempercepat proses penyelidikan atas laporan yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Kemudian dalam keterangannya di Mapolresta Kota Solo pada hari ini, Kamis siang tadi, pemirsa, Juhandani menjelaskan bahwa saat ini setidaknya sekitar 31 orang saksi ini sudah diperiksa atas kasus dugaan penggunaan ijazah palsu ini, yakni terdiri dari para pelapor, kemudian rekan sekolah dan juga kuliah dari Joko Widodo, serta sejumlah pihak yang terkait seperti rektor dan juga dosen pembimbing Joko Widodo pada waktu menempuh pendidikan. Kemudian juga menurut pihak penyidik dari Bareskrim Polri bahwa proses penyelidikan ini pemirsa ini masih berlangsung dan hasilnya akan menjadi bahan awal untuk menentukan ada ataupun tidaknya indikasi penggunaan ijazah palsu. Kemudian juga penyidik menambahkan bahwa data yang akan dikumpulkan ini akan dilakukan uji melalui investigasi ilmiah di laboratorium forensik dan pihaknya masih menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut. Dijelaskan juga tadi bahwa proses penyelidikan ini sudah rampung 90%, tinggal 10% lagi terkait dengan menyelidiki lewat laboratorium forensik terkait dengan ijazah sejumlah rekannya dan juga nanti akan dicocokkan dengan ijazah yang sekarang dibawa ataupun dimiliki oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu juga pemirsa, proses ini diharapkan mampu untuk memberikan jawaban atas keraguan publik kemudian mengenai keaslian ijazah tersebut sekaligus juga meredam kegaduhan yang ada di masyarakat. Informasi lain yang dapat kami sampaikan pemirsa masih di Kota Solo terkait dengan PN Solo hari ini menggelar sidang mediasi gugatan Wan Prestasi, di mana salah satu tergugatnya yakni juga Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, di mana tadi agendanya adalah mediasi. Untuk yang digugat ini ada 3 orang, yakni yang pertama Joko Widodo, kemudian Ma'ruf Amin dan juga dari PT SMK. Namun pada saat tadi persidangan yang digelar pada siang hari tadi untuk tergugat kedua yakni Ma'ruf Amin tidak menghadiri sidang mediasi tersebut. Sementara itu, informasi dari Kota Solo, kami kembalikan ke Fada Indi di studio. Goldi Gumilang mengabarkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai 479 miliar rupiah kasus pencucian uang hasil korupsi perkebunan sebuah perusahaan kelapa sawit. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kembali di kabar Merah Putih, pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai 479 miliar rupiah kasus pencucian uang hasil korupsi perkebunan sebuah perusahaan kelapa sawit. Pihak Kejagung menunjukkan uang sitaan sebesar 479 miliar rupiah ketika melakukan konferensi pers perkembangan penanganan perkara kasus tersebut. Uang ini pemirsa disita dari 2 anak perusahaan PT Darmax Plantation, yakni
PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuanta Perkasa. Dua perusahaan itu akan mengirimkan uang yang diduga sebagai hasil kejahatan dalam perkara korupsi PT Darmex Plantation ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Tetapi penyidik melakukan koordinasi dengan penuntut umum untuk memblokir dan menyitanya. Kasus TPPU dan korupsi yang menjerat PT Darmex Plantation kini masih dalam proses di pengadilan. Pemirsa, Polri berkomitmen memerangi kejahatan cyber dalam rangka melindungi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan perjudian dan penipuan online menempati posisi teratas kejahatan cyber yang ada di Indonesia. Hal ini disampaikan di acara program monitoring berbasis risiko atau Promensisko, TPPU dan TPPT dari Tindak Pidana Cyber 2025. Menurutnya, komitmen menjaga ruang cyber ini diperlukan guna mencegah dana masyarakat ke luar negeri dalam kasus penipuan dan judi online. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 9 pada Kamis pagi di Lapas Kelas 2A Narkotika Beliti. Aparat gabungan berupaya mengamankan situasi di dalam lapas. Belum diketahui penyebab pasti kerusuhan ini. Saat ini, suasana di Lapas Narkotika Beliti sudah mulai kondusif. Pemirsa, anggota DPR Ahmad Dhani mendapat sanksi ringan buntut dari usulan naturalisasi dan salah sebut penamaan marga Pono. Putusan tersebut, pemirsa, dikeluarkan setelah Ahmad Dhani menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memeriksa anggota Komisi 10 sekaligus musisi Ahmad Dhani. Ahmad Dhani menjalani sidang MKD akibat dari dua pernyataan diskriminatif dan seksis soal naturalisasi hingga dugaan penistaan marga. Atas pernyataan tersebut, MKD memutuskan Ahmad Dhani bersalah dan memberikan sanksi ringan berupa teguran lisan dan harus memberi permintaan maaf maksimal 7 hari setelah putusan. Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika Mahkamah Kehormatan Dewan, memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ahmad Dhani Prasetyo dengan nomor anggota A119 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan berupa 1. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah institusi yang berwenang memeriksa dan memutuskan laporan ini. 2. Menyatakan teradu melakukan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. 3. Menghukum teradu dengan teguran lisan, disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini. Adapun Ahmad Dhani merespon sanksi ini sebagai pembelajaran, mengingat value dan kapasitasnya bukan lagi seorang artis, namun seorang anggota parlemen. Ahmad Dhani juga memberikan permintaan maaf secara langsung kepada pihak pengadu, yakni Komnas Perempuan dan Ryan Pono. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak
khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam slip of the tongue, ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah. Pernyataan Ahmad Dhani yang dianggap diskriminatif adalah pertama mengenai ide out of the box Ahmad Dhani yang disebut pemain sepak bola di atas usia 40 tahun atau duda dinikahkan dengan WNI perempuan, lalu anak hasil pernikahan tersebut dibina menjadi atlet sepak bola nasional. Sementara pernyataan kedua, Ahmad Dhani mengaku slip of tongue atau salah penyebutan marga milik Ryan Pono menjadi Ryan Porno. Dari Jakarta, Margareta Novita, Mahendra, TV One mengabarkan. Tidak dengan Komnas Perempuan saya akan debat mereka masalah. Pemirsa, usai jeda berikut ini, kabar Merah Putih akan kembali dengan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang hari ini menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinetnya. Lalu apa saja yang dibahas? Kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis TV One Yohanes Leonardo usai jeda pariwara berikut ini. Kembali di kabar Merah Putih, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinetnya. Lalu apa saja yang dibahas? Kita akan langsung tanyakan kepada pewarta istana kami, yakni Yohanes Leonardo, yang saat ini berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Ardo, apa saja pembahasan dalam rapat terbatas Presiden dengan jajaran kabinetnya hari ini? Ya, selamat sore Fahada. Memang untuk pembahasan rapat terbatas yang berlangsung pada sore ini sebetulnya dijadwalkan berlangsung pada mulai pukul 3 sore tadi. Secara khusus untuk rapat terbatas pada sore tadi, mulai pukul 3 sore tadi, ialah membahas mengenai mekanisme Koperasi Merah Putih, sebuah proyek yang kemudian diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto yang leading sektornya adalah Kementerian Koperasi, di mana tadi juga kami sudah melihat jajaran Pak Menteri Kabinet Merah Putih yang sudah tiba, ada sekitar 12 kementerian, dan tadi yang terakhir ada Menteri Kesehatan yang baru saja masuk sekitar 5 menit yang lalu. Dan memang untuk pembahasannya sendiri disampaikan oleh beberapa menteri, termasuk tadi Menteri Koperasi, bahwa rencananya pada pembahasan pada sore hari ini akan mematangkan konsep maupun juga rancangan-rancangan regulasi yang sudah disusun, termasuk terkait mekanisme pengawasan sampai mekanisme operasional dan juga mekanisme pendanaan. Dan yang menarik tadi jika kami mencatat begitu ya, beberapa statement dari beberapa menteri, termasuk salah satunya dari Menteri Koordinator Pangan tadi Zulkifli Hasan yang dari sejak kemarin juga mengatakan bahwa untuk skema pembiayaan ini akan tidak hanya dari dana desa saja, tapi juga ada bantuan dari APBN dan juga APBD. Dan jika kita menarik sedikit ke anggaran dana desa, kita ketahui bersama bahwa pada dana desa 2025 ada sebesar 1 triliun untuk per satu desa, artinya ada sekitar 75 triliun begitu ya yang bisa dikumpulkan karena ada total 75.000 desa yang ada di Indonesia. Dan jika menilik pada proyek Koperasi Merah Putih sendiri sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2025 kemarin, memang sebetulnya ada 80.000 koperasi desa yang direncanakan. Artinya ada sedikit gap antara pembiayaan tersebut, yang makanya tadi disampaikan juga bahwa untuk pembiayaan akan besar kemungkinan akan menyerap dari beberapa sumber lain. Selain dari APBN dan juga APBD, juga akan menyerap dari kerjasama dengan pihak-pihak lain. Dan oleh karena itu tadi juga Presiden Prabowo Subianto juga mengundang Menteri BUMN tadi ada Erick Thohir yang juga mengikuti rapat terbatas. Dan tadi disampaikan oleh Erick Thohir bahwa Kementerian BUMN ini secara terbuka untuk membuka ruang komunikasi dengan Kementerian Koperasi maupun juga Kementerian Desa ataupun juga pemerintah pusat untuk kemudian mengkomunikasikan seperti apa skema bantuan yang mungkin akan dapat dijalin dengan Himpunan Bank Negara atau Himbara, karena kedekatan ataupun juga pola kerjasama antara Himbara dan juga Koperasi Merah Putih sudah cukup terdengar sejak beberapa bulan terakhir, terutama setelah Impres nomor 9 tahun 2025 keluar. Artinya jika memang Himbara nantinya secara resmi akan turut membantu, memang artinya pembiayaan sebanyak 80.000 Koperasi Merah Putih yang rencananya ini akan membutuhkan operasional setidaknya sampai pagu 5 miliar per tahunnya. Ini tentunya akan disubsidi silang begitu ya, akan dibantu dengan pola kerjasama yang mungkin akan lahir dengan Himpunan Bank Negara. Dan selain pembahasan soal Koperasi Merah Putih tadi, ada beberapa kementerian lain selain Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, maupun juga ada beberapa menteri lain seperti Kementerian Kesehatan,
di mana karena untuk unit usaha Koperasi Merah Putih ada 7, ada mulai dari logistik sampai ke apotik dan juga di bidang kesehatan. Sementara demikian untuk rapat terbatas pada sore hari ini, kembali ke Anda di studio Fahada Indi. Baik, terima kasih laporannya Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, menjelang sidang vonis terhadap 3 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, kuasa hukum terdakwa Erin Tuah Damanik dan terdakwa Magapul menegaskan bahwa kliennya sudah siap dengan putusan hakim. Putusan atau vonis akan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis sore ini. Pengacara Niko Sihombing meminta kepada majelis hakim dalam proses pidana yang akan dijalani oleh 2 terdakwa untuk menempatkan penahanan Damanik di Lapas Kelas 1 Semarang dan Magapul di Lapas 1 Medan. Sebelumnya terdakwa Erin Tuah Damanik dituntut 9 tahun penjara, terdakwa Magapul dituntut 9 tahun penjara dan terdakwa Heru Hanindio dituntut 12 tahun penjara. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif diduga menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau setara dengan 3,6 miliar rupiah terkait dengan vonis bebas Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Pemirsa, informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal bersama dengan rekan saya Ninda Febiola. Saya Fahada ini pamit undur diri pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.